tema kita hari ini memang sangat menarik sekali ya. Jadi tentang pencarian kebahagiaan di era modern. Jadi memang di era modern ini memang kita kadang perlu memahami dulu bahwa apa sih sebetulnya yang disebut modern. Jadi kalau kita lihat zaman yang demikian maju, demikian cepat berubah, maka sebetulnya pengertian modern ini lebih diartikan sebagai memperoleh banyak kemudahan. Jadi kalau kita lihat di dalam masa-masa yang sekarang dibandingkan mungkin waktu saya kecil misalnya, ini kemudahan hari ini sangat banyak kita bisa dapatkan. Misalnya saja kendaraan misalnya. Jadi pada zaman saya dulu masih agak kecil, yang ada biasanya hanya sepeda, sepeda motor jarang. Nah, tapi kemudian zaman berubah, orang menyebut sebagai modern itu, kendaraan jadi semakin bermacam-macam, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan selanjutnya juga nanti ada beberapa kendaraan yang untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, selain kita dulu sulit untuk mendapatkan kendaraan, kendaraan yang hari ini bukan hanya yang polusi, banyak asapnya, tetapi juga ternyata sekarang bisa kendaraan yang listrik misalnya. Jadi kendaraan-kendaraan listrik ini kita sangat mudah untuk mendapatkan di mana-mana dan juga sangat tidak mengganggu suara-suara baik untuk lingkungan maupun yang lain-lain. Nah, itu tentang kemudahan di kendaraan. Kemudian juga ada kemudahan di bidang kesehatan. Pada zaman-zaman dulu, kalau saya misalnya ke dokter gigi misalnya, wah alatnya serba manual. Jadi waktu dikerjakan ini benar-benar nyeri sekali ya, gigi nahan. Tapi semakin zaman maju, mulai pekerjaan gigi itu menjadi tidak terlalu menyakitkan. Malah sekarang lebih santai ya waktu dikerjakan begitu, tenang-tenang, santai, ya semua alatnya mesin semua, ya. Jadi akhirnya tidak terlalu menyakitkan. Nah itu dari transportasi, kemudian juga dari sarana kesehatan. Kemudian juga ada sarana komunikasi ya, ini yang paling luar biasa. Jadi kalau dulu di zaman saya masih kecil, kita telepon itu harus pakai operator. Ya, mungkin Pak Putu atau Pak U mungkin tidak pernah mengalami karena mungkin usianya agak jauh dari saya. Jadi pakai operator kemudian kita minta disambungkan sekian ya. Nah, kemudian operator itu pakai papan begitu, kemudian dicolokkan nomor berapa tadi yang dimaui. Oh, nomor segitu, kemudian dihubungkan. Nah, berhasil. Kemudian zaman semakin maju, lebih modern, mulai punya telepon di rumah dan diputer dari 0, 1, 2 sampai 9. Kemudian semakin maju lagi ada telepon kartu, kemudian juga ada juga handphone. Nah, handphone hari itu masih dua warna ya, hitam putih. Kemudian semakin maju lagi, wah, makin canggih warna-warninya makin banyak dan akhirnya hari ini handphone sudah bukan hanya sekedar handphone tapi sudah menjadi smartphone yang memang pandai sekali, bisa bermacam-macam. Bisa untuk televisi, ya kalau tadi katanya cari televisi sulit pada zaman saya kecil, sekarang gampang sekali. Kemudian bisa mendapatkan sarana kesehatan dengan baik. Sekarang kita bisa tanya kepada misalnya salah satu fasilitas kesehatan, misalnya kita tanya, saya kok sakit ya, ini sakitnya begini, ini bagaimana obatnya apa?
Nah, kemudian akhirnya mendapatkan resep secara online juga, dan akhirnya resepnya ini bisa ditukar obat dan akhirnya bisa untuk menyembuhkan. Jadi sudah tidak perlu ketemu dokter lagi, langsung bisa ngecat di fasilitas tersebut. Kemudian juga handphone bisa bisa berteman. Nah, kalau dulu kita berteman itu harus pergi ke kampung lain. Jadi kalau waktu saya kecil, biasanya di kampung kita bisa kenal dengan kampung di seberang, kampung tempat yang jauh, karena kita main layang-layang dan sebagainya, bisa grup-grupan tarung di sana. Nah, jadi nyaman sekali, ketemuannya banyak. Tapi sekarang dengan HP ini, kita juga bisa punya grup yang banyak juga. Walaupun kadang nggak kenal. Karena teman-teman itu sebetulnya hanya teman virtual aja. Tetapi oke lah, kita bisa ketemu seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang melihat kemajuan yang demikian cepat. Ini artinya apa tadi yang saya sampaikan? Teknologi semakin maju, kemudian ketergantungan kita kepada teknologi menjadi juga semakin kuat. Jadi salah satu efek kemajuan zaman ini adalah ketergantungan dengan teknologi. Karena teknologi ini membuat kita cepat. Apa saja membuat kita cepat. Cepat berkumpul, ya tadi dengan pertemanan, cepat melihat berita. Hari ini ada berita apa yang paling hangat misalnya, langsung tahu. Baik di lokal kita, di daerah lain, provinsi lain, sampai di negara lain. Kita langsung tahu. Kemudian juga tadi sarana kesehatan dan sebagainya. Kita sudah langsung cepat semuanya dapat. Nah, cepat, praktis. Karena semuanya bisa kita dapatkan segera di tempat kita duduk ini. Bahkan ketika kita sekarang menggunakan fasilitas pertemuan kita ini, di dalam Kepo kita, Kertara Jasa Podcast ini, kita duduk di tempat kita masing-masing, di tempat yang berbeda, tetapi kita bisa berkomunikasi, kita bisa bersama-sama dengan teman-teman yang mengikuti acara ini, juga bisa bersama-sama nanti dengan teman-teman yang nonton dokumentasi acara ini. Yang dulu sama sekali nggak ada. Nah, ini adalah salah satu manfaat kemajuan zaman, era modernisasi. Jadi adanya hal-hal yang berteknologi praktis, cepat, tetapi efeknya salah satunya adalah ketergantungan. Nah, sekarang tema kita pada kesempatan ini adalah bagaimana mencari kebahagiaan di tengah suasana yang kemajuan seperti hari ini. Kalau kita lihat kebahagiaan, tentu kita perlu membedakan dengan kesenangan, karena di dalam masyarakat sekarang ini kadang-kadang sulit untuk membedakan antara kebahagiaan dan kesenangan. Kesenangan itu kalau di dalam pengertiannya adalah lebih bersifat eksternal. Jadi kesenangan itu lebih bersifat membahagiakan indera kita. Jadi dalam bahasa yang sederhana, kesenangan itu indera kita mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Misalnya, telinga, kesenangan mendengar suara-suara yang bagus. Nah, misalnya kalau tadi kita menggunakan teknologi, yang salah satunya yang paling gampang handphone misalnya. Dari handphone ini, kita bisa mendengar suara-suara yang sesuai dengan keinginan kita. Bahkan podcast ini pun mungkin ada beberapa orang yang cukup mendengarkan suaranya saja, karena gambarnya kan ya cuma gini-gini aja. Tidak ada sesuatu yang unik yang perlu disaksikan dengan tulisan-tulisan dan sebagainya. Kita tinggal ngobrol saja. Nah, ini tinggal didengarkan. Senang mendapatkan informasi melalui telinga. Jadi itu senang karena mendapat. Mata juga senang mendapatkan objek-objek penglihatan. Misalnya kalau kita dengan handphone juga, kita bisa melihat berita-berita, kita bisa ngikuti, wah, bisa baca berita-berita yang luar biasa di situ. Itu bagi yang senang berita.
Tapi juga ada yang beberapa orang kemudian bertanya juga, ini soal ujiannya bagaimana ya? Besok itu saya ada soal tentang agama Buddha. Kok saya nggak tahu tentang agama Buddha ini gimana ya? Dia tanya saja ke salah satu fasilitas AI atau eh, kecerdasan buatan itu, kita tanya tentang riwayat agama Buddha, bagaimana ya? Mulai dari kelahiran Pangeran Siddhartha sampai wafat sampai hari ini, bagaimana ya riwayatnya? Coba sejarahnya diceritakan. Wah, itu fasilitas kecerdasan buatan itu bisa langsung keluar semua. Dan itu mata melihat itu dengan senang sekali karena dia bisa membaca, mengikuti dengan baik. Wow, kalau dulu saya masih kecil ini harus buka-buka buku perpustakaan negara. Yang kita dulu anggotanya perpustakaan negara yang bukunya sedemikian banyak dan paling lengkap hari itu. Ya, perpustakaan sekolah pun kalah lengkap, jauh kalah lengkap. Perpustakaan negara sampai 2-3 tingkat itu kita bisa carinya sulit sekali. Sekarang hanya dengan menggunakan fasilitas handphone aja langsung ketemu, apalagi dengan fasilitas kecerdasan buatan. Wow, langsung dapat semua. Sudah tinggal baca, di print atau mau di save dalam bentuk PDF, dibawa kemana-mana, gampang. Nah ini mata mendapatkan yang menyenangkan. Kemudian hidung juga mendapatkan yang menyenangkan. Jadi kadang kita kalau di wihara pasang dupa, wah senang sekali baunya harum. Jadi senang itu berhubungan dengan indria kita mendapat sesuatu. Lidah, indria kita mendapatkan makanan yang enak, senang. Kemudian kulit, merasakan kelembutan. Wah, ini jubahnya lembut sekali ya, senang. Oh, bajunya lembut ya, senang. Jadi senang itu selalu berhubungan dengan indria kita mendapat sesuatu. Dan kalau indria kita mendapat yang tidak sesuai dengan keinginan, muncullah tidak senang. Jadi telinga mendengar hal yang tidak menyenangkan, suara terlalu keras misalnya, kita nggak senang karena nggak sesuai dengan keinginan. Mata melihat cahaya yang terlalu menyilaukan, nggak senang karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Hidung mencium bau yang tidak tidak harum sama sekali, bahkan baunya busuk, tidak menyenangkan karena tidak sesuai dengan keinginan. Demikian pula rasa di mulut. Kita merasakan rasa makanan apa nih? Kok saya merasa nggak enak ini? Jadi tidak menyenangkan karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Demikian pula kulit dan perasaan dan lain-lain. Nah, jadi kesenangan berhubungan dengan indria kita mendapat yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau indria kita mendapat yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita tidak senang. Nah, sekarang bagaimana dengan kebahagiaan? Kan tema kita adalah pencarian kebahagiaan di era modern. Kita era modern sudah tahu, yaitu kemajuan teknologi yang membuat kita cepat dalam melakukan sesuatu, ya cepat dalam menyelesaikan sesuatu, tetapi juga menimbulkan ketergantungan. Kalau kita tidak hati-hati bisa menimbulkan ketergantungan. Ya, seperti kalkulator misalnya. Beberapa anak sekarang sudah nggak bisa menghitung. Misalnya 3 kali 3 berapa? Kalau nggak pakai kalkulator nggak bisa, karena ini ada ketergantungan. Sehingga 3 kali 3 berapa? Katanya 33. Lah, ini kan berarti sudah payah. Jadi harus lihat dengan kalkulator 3 kali 3. Nah, kebetulan HP kan juga ada kalkulatornya. 3 kali 3, oh 9. Baru tahu. Nah, ini karena ketergantungan dengan teknologi, ketergantungan dengan kemajuan zaman, era modernisasi. Nah, sekarang kebahagiaan ini apa? Karena ini tema yang penting di sekarang. Kalau kesenangan itu adalah indria kita mendapatkan objek-objek yang menyenangkan, maka kalau kebahagiaan itu sebetulnya adalah pelepasan. Jadi kebahagiaan itu
Pelepasan, bukan melepaskan indera kita, tetapi melepaskan pikiran kita dari kemelekatan. Jadi misalnya, tadi saya melihat di awal ada sedikit video tentang Dhammadippa Arama. Kegiatannya adalah latihan meditasi weekend, ya mungkin Sabtu Minggu. Nah, ketika orang di dalam era modernisasi seperti hari ini, era modern seperti hari ini yang melekat dengan teknologi, salah satunya dengan HP, dengan televisi, smart TV, yang bisa nonton macam-macam, kemudian juga bisa melekat dengan kendaraan, smart car misalnya, mobil yang cerdas, dan segala macam yang cerdas-cerdas seperti itu. Kemudian dia bisa meditasi, ya, Sabtu Minggu pada waktu weekend. Ini sebetulnya pelepasan. Jadi membebaskan indera kita ini dari ketergantungan. Itu kalau bisa dilakukan sangat membahagiakan. Kenapa? Karena pelepasan itu membuat kita malah jadi diri kita sendiri. Ada beberapa orang kalau pergi keluar rumah, ketinggalan dompet nggak masalah. Ketinggalan pasangan hidup nggak masalah. Tapi ketinggalan HP bermasalah. Waduh, HP-nya ketinggalan, balik. Tapi kalau dompet ketinggalan, nggak balik. Pasangan hidup ketinggalan, nggak balik. Kenapa? Karena ketergantungannya kuat. Nah sekarang, begitu dia bisa melepas ketergantungannya ini, dengan ikut meditasi misalnya weekend tadi, dia ada kebahagiaan. Ternyata aku bisa ya, tanpa tergantung HP aku bisa. Dan itu menjadi salah satu kebahagiaan. Itu baru terbebas dari HP. Belum terbebas dari hal-hal yang lain. Misalnya telinga, sudahlah, aku nggak mau dengar musik yang merdu-merdu. Ada hari-hari tertentu aku nggak mau dengar musik tertentu. Atau aku nggak mau dengarkan musik. Aku biasanya tiap hari mendengarkan musik. Tiap kerja aku juga mendengarkan musik. Sekarang hari ini, kebetulan hari ini hari Uposatha misalnya, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23 menurut penanggalan Imlek, misalnya penanggalan bulan, aku mau nggak mendengarkan musik sama sekali. Ada rasa tenang. Tenang karena kita bisa membebaskan diri kita dari kemelekatan. Dan itu satu bentuk kebahagiaan. Aku biasanya kalau pagi sudah nonton berita, siang juga nonton berita, malam aku nonton drama-drama Korea dan lain sebagainya. Ya, kemudian film-film seri yang dari negara-negara yang lain misalnya. Tapi hari ini kan hari Uposatha ya, tanggal 1, 8, 15, 23. Saya nggak mau nonton dulu. Kita membebaskan pandangan kita dari kemelekatan. Biasanya hari-hari tertentu aku menggunakan minyak wangi. Sekarang hari-hari tanggal Uposatha ini, 1, 8, 15, 23. Enggak, aku mau berusaha untuk tidak melekat dengan kesenangan-kesenangan indria tadi. Dan begitu kita bisa melakukan itu, ada rasa bahagia. Enak ya ternyata. Ketika aku gak tergantung sama perangkat yang elektronik, yang segala macam canggih, baik mobil, kendaraan, ataupun handphone, dan lain sebagainya, televisi, ternyata enak. Ternyata kebebasan itu membahagiakan. Kebebasan dari kemelekatan, itu adalah kebahagiaan. Jadi kalau sekarang bagaimana kita mencari kebahagiaan di masa modern, sebetulnya adalah bagaimana kita mencari kebebasan di masa modern. Ketika banyak orang melekat, bagaimana kita mencari kebebasan? Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan, minimal 1 minggu sekali. Hari-hari Uposatha tanggal 1, 8, 15, 23 itu. Ayolah kita coba membebaskan diri kita dari kemelekatan. Bukannya kita melarang,
Kita tidak melarang menggunakan smart car, misalnya mobil-mobil yang cerdas. Kita tidak menggunakan ataupun kita tidak melarang orang menggunakan kecerdasan-kecerdasan buatan. Ya, mau tanya misalnya soal-soal ujian jawabannya gimana. Kita tidak melarang itu. Tapi cobalah kita ada satu masa tertentu kita mengistirahat pikiran kita menjadi diri kita, sehingga hasilnya kita tidak melekat dengan hal itu. Karena kemelekatan dengan teknologi itu pun sekarang menimbulkan gangguan pada otak. Ada sebagian orang kalau dulu dimulai dengan kalkulator, kalau nggak ada kalkulator nggak bisa. Kemudian sekarang sudah ada orang mulai ketergantungan. Kalau tidak bertanya kepada kecerdasan buatan, dia nggak bisa. Sampai ada seorang ibu yang mau memasak, itu sampai bertanya kepada kecerdasan buatan. Hari ini saya punya bawang merah sekian banyak, bawang putih segini, kemudian cabai segitu, sayur kolnya segitu, kemudian ada juga bumbu-bumbu yang lain, ada ini itu. Kemudian dia tanya sama kecerdasan buatan, hari ini masaknya enaknya masak apa ya? Itu ibu-ibu bisa bertanya begitu, saking tergantungnya dengan kecerdasan buatan. Kemudian kecerdasan buatan memberikan solusi, ini kamu masak ini. Coba saya mau masak yang ada kuahnya. Jadi betul-betul sudah nggak mikir dia. Dan akhirnya kecerdasan buatan memberikan solusi lagi. Nah, kecerdasan buatan itu kan hanya bantuan, bukan menjadi pemimpinnya kita. Kita bukan jadi budaknya dia. Dia hanya alat bantu. Tapi kadang-kadang kita karena ketergantungan itu, membuat kita nggak bisa apa-apa tanpa dia. Nah, tapi kalau ada tanggal-tanggal tertentu dalam 1 bulan, kita bisa belajar pelepasan. Maka ketika kecerdasan buatan itu kebetulan tidak bisa diakses, ketika HP kita kebetulan habis baterai, ketika smart car kita, mobil cerdas kita ini kebetulan tidak bisa digunakan, demikian pula kendaraan dan fasilitas lain tidak bisa digunakan, kita tidak hilang rasa percaya diri kita. Kita tetap percaya diri karena saya sudah berlatih pada 1 minggu sekali saya melepaskan keterikatan saya dengan berbagai fasilitas modern. Dan kalau bisa begitu, akhirnya kita bisa berbahagia. Karena itu, kalau ada 1 minggu kita latihan meditasi dan sebagainya, sebetulnya adalah latihan pelepasan. Dan itu adalah satu jalan untuk menuju kebahagiaan. Karena itu, pencarian kebahagiaan di era modern. Ketika di era modern ini banyak kemelekatan, maka pencarian kebahagiaan itu adalah berusaha melepaskan kemelekatan. Melepaskan kemelekatan bisa secara fisik dengan tidak memegang HP, secara fisik tidak mengendarai mobil cerdas, tidak secara fisik tidak menonton televisi cerdas dan sebagainya. Ada yang secara fisik, tapi yang paling penting justru secara mental. Sikap mental kita, mampu nggak kita tidak melekat dengan segala fasilitas itu. HP hanya sekedar alat, tidak digunakan, tidak ada, ya nggak masalah. Mobil cerdas juga hanya sekedar sarana, tidak ada, ya nggak masalah. Segala fasilitas kecerdasan seperti kalau sekarang toilet juga ada yang cerdas, jadi bisa dipencet sana, keluar hangat, pencet sini, keluar seperti ada anginnya dan lain sebagainya. Tanpa itu kita juga bisa. Kalau sudah bisa begitu, maka setahap demi setahap kita sudah mulai bisa untuk mewujudkan kebahagiaan, yaitu membebaskan diri kita dari kemelekatan. Nah, nanti di dalam diskusi kita yang mungkin akan dipandu oleh Bapak Putu dan Pak Uung, kita semua nanti akan melakukan pendalaman sehingga pengantar ini mungkin bisa menjadi hal yang memancing kita untuk bertanya dan melakukan pendalaman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Putu dan Pak Uung yang luar biasa. Terima kasih. Silakan.
Ya, terima kasih Bante, luar biasa sekali tadi pengantarnya. Iya. Memang memang seperti yang Iya. disampaikan Bante, memang sekarang fenomenanya seperti itu Bante. Tapi apa yang saya terima dari Bante tadi bahwa pencarian kebahagiaan itu tidak perlu jauh-jauh ternyata ya. Dengan cara membebaskan diri kita dari kesenangan-kesenangan indera itu tadi ya. Jadi sewaktu-waktu harus mengikuti uposatha misalnya di waktu-waktu tertentu mencoba untuk melatih melepas gitu ya. Nah ini menarik sekali ya Pak Ung. Ya. Mungkin nanti dari pemirsa bisa mulai untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti bisa ditanyakan langsung kepada Bante ya. Nah Bante, ini ada satu hal yang mungkin juga perlu kami tanyakan berkenaan dengan teori over choice Bante. Nah teori over choice ini menyatakan bahwa meskipun memiliki pilihan itu terasa positif, tetapi terlalu banyak pilihan juga bisa menyebabkan kecemasan Bante. Ya, juga menyebabkan ketidakpuasan dan bahkan bisa menyebabkan kita akhirnya tidak membuat pilihan sama sekali jadinya Bante. Iya, karena saking banyaknya pilihan. Karena di era modern seperti ini ya semuanya ada sepertinya Bante. Tetapi ya dengan banyaknya pilihan-pilihan itu juga ternyata tidak bisa membuat kita menjadi happy Bante. Malah jadi Iya, cemas. nggak jadi memilih. Nggak jadi milih jadinya. Kondisi itu bagaimana Bante? Bante, saya ingin mengulang kembali bahwa tadi saya menyebutkan ada teori over choice Bante yang menyatakan bahwa meskipun memiliki pilihan itu adalah suatu hal yang positif, tetapi terlalu banyak pilihan itu juga terkadang menyebabkan kecemasan Bante. Membuat kayak kadang-kadang juga bisa menyebabkan ketidakpuasan dan bahkan pada akhirnya kita tidak memiliki choice, tidak memilih satu pun Bante. Karena di era sekarang ini memang sepertinya semuanya ada Bante, lengkap ya di era modern ini, tetapi tidak membuat kita happy Bante. Kondisi ini Ya, seperti apa Bante? Ya. begini. Jadi kita itu harus punya prioritas. Jadi pilihan memang banyak sekali ya. Misalnya sekarang HP, wah mereknya banyak. Mobil cerdas, mereknya juga banyak, jenisnya banyak. Televisi cerdas juga banyak sekali. Kemudian fasilitas-fasilitas kecerdasan buatan itu juga banyak sekali. Tapi sekarang tujuannya apa? Kalau sampai ada yang mengatakan, waduh, saya kok jadi bingung ya, saya nggak bisa milih karena dia nggak tahu tujuannya. Nah, sekarang saya tujuannya apa ini? Misalnya HP. Ya. Saya ini orang yang sudah umur, jadi saya butuh HP yang besar. Layarnya besar, tulisannya besar. Nah, kalau sudah begitu, HP merek apa saja, nggak begitu penting, karena yang penting saya sudah fokus, mulai layarnya yang besar. Kemudian layar yang besar, mungkin ada beberapa macam. Kemudian saya sekarang akan cari lagi yang sesuai dengan kebutuhan saya. Misalnya apa? Yang menunya sedikit. Jadi gampang menunya. Saya cari. Karena ada tujuan, maka saya gampang menentukan. Mobil cerdas juga sama. Mobil cerdas, saya ini orang gaptek atau orang yang memang melek teknologi. Kalau saya gaptek, nggak usah mobil-mobil cerdas lah, mobil yang umum-umum yang biasa saja, pakai kunci kontak biasa saja, daripada saya ini nanti lupa kalau mobil cerdas itu kontaknya ketinggalan di dalam malah kekunci semua. Iya. Sudahlah, sekarang mobil biasa saja. Nah, jadi pilihan banyak. Itu karena kita banyak orang di dunia ini yang kebutuhannya beda-beda. Tetapi tujuan setiap orang itu tidak sama. Sama dengan kalau kita mau pergi ke Wihara Dhammadippa atau Dhammadippa Arama. Banyak cara. Kalau misalnya dari Budigiri, mau lewat Malang atau mau lewat Batu, bisa. Atau bisa lewat jalan yang lain. Nah, Ya. sekarang kita tujuannya apa? Oh, saya mau ke Malang dulu. Oke, kalau gitu saya lewat Malang. Atau saya mau ke Batu dulu. Nah, berarti saya lewat Batu. Jadi pilihan banyak. Tapi kita prioritasnya adalah disesuaikan dengan tujuan, maka kita tidak akan pernah bingung untuk mendapatkan yang memang kita perlukan. Begitu. Baik. Jadi choice itu kita harus mengutamakan prioritas untuk bisa memilih tepat. Iya. Betul. Demikian Bang, menarik sekali. Ya, tapi menarik sekali Bante. Ada beberapa juga hal di dalam beberapa
teori kalau tidak salah itu ada digital Minimalis ya? Oh, ya. Digital minimalis. Jadi seperti yang disampaikan Bante tadi bahwa teori ini menyatakan bahwa kita cari yang kita butuhkan saja, Bante. Nah, ini kalau misalkan kita kaitkan dengan Buddhism, Bante, karena kita pembahasannya kan tidak lepas dari itu. Itu bagaimana, Bante? Apakah ini memang ada beberapa orang yang seperti itu. Kemudian tetapi di luar sana juga banyak yang memang ya tidak seperti itu juga, begitu, Bante. Ya kembali lagi pada tujuan lah. Iya. Jadi kalau sekarang tujuan kita itu mau apa? Kita kalau memang kita sederhana, kita memang kemampuan digital kita ini memang lemah, ya kita teknologinya memang agak gaptek lah. Ya cari yang paling minimal. Jadi misalnya HP itu saya cuma bisanya untuk telepon atau WA. Ya sudah, gunakan itu. Jangan yang fasilitas yang bermacam-macam. Untuk apa? Yang layarnya gede, dengan bisa untuk nonton ini, nonton itu, bisa untuk ngerjakan ini, ngerjakan itu. Untuk apa? Kenapa? Karena memang kita nggak gunakan. Jadi kita bayar mahal untuk HP yang cerdas, tetapi kita nggak secerdas itu dan nggak ada butuhnya lah. Untuk apa? Nah, jadi memang betul digital minimalis itu betul, tetapi harus juga disesuaikan. Tidak semua orang memerlukan digital minimalis. Ada orang memang perlu, ada orang yang tidak perlu. Kenapa demikian? Sama dengan yang barusan tadi ditanyakan. Banyak pilihan di masyarakat. Kenapa? Karena tiap orang punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Sama dengan pilih tas lah. Ya tentu Pak Uung dengan Pak Putu kan biasanya juga pilih tas. Ya, sekarang tas itu kan macam-macam. Ada tas yang kantongnya di depan, ada yang di depan tidak ada kantongnya, ada yang tasnya besar semua. Ya tasnya ya, ini katakanlah tas cangklong aja ya, yang sederhana, atau tas pinggang lah yang sederhana, tas pinggang. Kemudian hanya ada dua misalnya dua bagian aja. Ada yang depannya ada bagian lagi yang lebih kecil dan sebagainya. Terus kita tanya, butuh saya apa? Oh, saya punya HP 1. Kemudian kunci kontak sepeda motor. Oke, kalau gitu saya tidak perlu mencari tas pinggang yang lapis-lapis yang banyak. Untuk apa? Ya cukup yang dalamnya yang satu saja tempatnya ini, kemudian yang lain adalah tempat kunci kontak. Ya, jadi praktis. Kemudian orang ngomong, loh, ini tas pinggangmu kok kecil sekali, sedikit sekali. Ya memang kebutuhanku segitu, ini minimalis. Tapi HP saya 3. Kemudian saya masih bawa surat-surat, masih bawa uang, masih bawa dompet, masih bawa gini. Oke, kalau gitu tas pinggang saya butuh yang lebih gede. Lokernya ini lebih banyak. Sehingga HP-nya tidak diadu-adu. HP-nya di titik ini, kemudian saya pilih juga tasnya yang ada busanya, supaya nanti HP-nya tidak saling beradu. Kemudian juga di depan ada sletingnya lagi untuk dompet saya, di depannya lagi ada kantongan lagi untuk kunci kontak, untuk uang, untuk kartu parkir, dan sebagainya. Jadi semua disesuaikan dengan kebutuhannya sendiri. Kita tidak bisa mengeneralisasi. Ya sama dengan tadi, pilihan banyak. Gimana ya, kita bingung. Ya bingung kalau kita mengeneralisasi. Tapi begitu kita kembali kepada pribadi-pribadi, nggak bingung. Karena sama dengan pergi ke toko, sepatu kok warnanya macam-macam ya. Ada yang putih, yang merah, yang anu. Ya iyalah, kan kebutuhan tiap orang nggak sama. Nah demikian pula dengan digital minimalis. Itu salah satu pilihan, karena ada orang juga nggak suka. Ada mungkin orang yang juga digital maksimalis. Karena saya pengen macam-macam, saya bisa HP, saya bisa aneh-aneh. Ya, nah jadi semua itu kembali kepada pribadinya masing-masing, kebutuhannya apa, tujuannya apa, baru dia bisa menentukan sikap. Rumah saya mau yang minimalis atau yang mau ruwet. Ya itu tergantung kebutuhan. Saya itu orangnya praktis, saya itu maunya kalau bersih-bersih cepat, ya minimalis rumahnya. Oh saya itu maunya diwahkan, saya maunya bentuknya yang unik, yang banyak ukirannya. Oh ya nggak apa-apa.
Karena setiap orang kebutuhannya beda-beda, kita nggak bisa saling menjatuhkan atau apa, karena kebutuhan kita memang nggak sama. Begitu, Pak Wong, mudah-mudahan bisa Iya. dipahami. Siap Bante. Dan kalau kita melihat Bante di masyarakat seperti sekarang ini di era modern ini, bahkan ada juga orang yang kadang takut untuk ketinggalan informasi Bante. Iya, sampai segitunya Bante. Ini fenomena ini bagaimana Bante dari sudut pandang Buddhis Bante? Iya, itu kan karena keakuan. Jadi dia itu kalau ada kejadian apa-apa ya, Iya. kalau orang dulu kan nolong ya, ada kecelakaan itu nolong. Kalau sekarang ngapain? Buka HP. Saudara-saudara, ini ada kejadian di jalan ini saya sebagai saksi mata langsung, ya ini, wah itu korbannya ini, waduh, saudara kasihan banget ya ini. Itu karena keakuan saya pengen dapat pujian. Kalau dulu itu urusannya wartawan lah, saya buka koran besok baru ada kejadian. Oh, kemarin ada kecelakaan ya di jalan itu urusannya wartawan. Tapi sekarang kita mau jadi wartawan, kita mau menjadi pewarta. Bahkan kalau bisa kita menjadi yang pertama sehingga mendapat pujian. Wow, hebat sekali. Kamu kemarin videomu viral loh. Wow, hebat banget. Itu yang kita mau. Pujian-pujian kosong itu yang kita maui. Kenapa? Kenapa kita mau butuh validasi? Karena mungkin di lingkungan kita ini termasuk orang yang tidak diberi validasi sama sekali. Kita tidak dihargai oleh lingkungan kita. Kita kurang kasih sayang orang tua kita. Kita kurang perhatian dari lingkungan kita. Anda boleh perhatikan, orang-orang yang sukses, itu tidak pernah ngomong dirinya sukses. Dia biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia tidak butuh validasi. Atau kalau kita berbicara di dalam lingkup dhamma ya, orang yang sudah mencapai kebudaan, itu malah nggak ngomong. Kenapa? Untuk apa saya ngomong? Saya memang sudah mencapai kebudaan, ngapain ngomong? Lah yang ngomong itu siapa? Ya yang itu belum pernah mencapai kebudaan. Makanya kan sudah ada cerita, ada salah satu buku yang judulnya sih mengagetkan ya. Kalau kamu ketemu Buddha di jalan, bunuh aja. Mungkin Anda pernah baca itu atau di perpustakaan ada? Nah, ada ya. Nah, jadi kalau ketemu Buddha di jalan, bunuh. Loh kenapa begitu? Karena kalau dia ngaku-ngaku Buddha, berarti dia bukan Buddha. Ini kan konsep yang sebetulnya orang yang membutuhkan validasi karena dia belum mendapatkan itu. Itu namanya kan ada flexing-flexing juga kan ya. Jadi kalau orang sudah sukses, dia tidak perlu cerita, oh aku ini ya dulu, kalau nggak ada aku di tempat ini nggak ada. Dulu kalau aku nggak yang adakan ini, kegiatan ini nggak ada. Biar orang lain yang tahu, karena kita nggak perlu flexing. Nah, semakin kita flexing, semakin kita pamer seperti itu, berarti kita ini orang yang sangat perlu dikasihan. Kita berarti kurang penghargaan dari lingkungan. Nah, kenapa orang kok lingkungan kita nggak menghargai? Orang tua kita mungkin nggak menghargai kita, sehingga kita nyari penghargaan dari tadi misalnya mengabadikan FOMO itu tadi ya. Jadi takut kehilangan kesempatan untuk memberitakan, mewartakan itu. Kenapa? Kenapa orang tua kita, lingkungan kita, kenapa nggak memperhatikan kita? Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Apa buktinya? Anda sekarang gampang melihat, kita semua gampang melihat. Kalau tanya, mungkin kalau di kampus ya, atau mungkin di jalan ada, atau waktu, mungkin ada masa-masa istirahat begitu ya, duduk barengan. Jarang kita ngobrol sama sebelah. Yang ada kita mainan HP. Terserahlah kamu mau ngapa. Kamu mau jungkir balik ya terserah. Pokoknya saya main ketawa-ketawa aja diri. Hihihi. Kita nggak pusing dengan sebelah. Nah, jadi sebelah itu merasa nggak diperhatikan. Apapun yang saya lakukan, kamu kok nggak memperhatikan saya ya? Akhirnya dia mencari perhatian itu dari luar. Nah, sehingga ketika dia tadi syuting, misalnya ngambil video dari ada kejadian apa begitu,
kecelakaan misalnya, atau ada kebakaran, atau ada kecopetan, atau ada orang digebuki, atau apa saja dia mau ambil, orang menghargai, dia merasa happy. Begitu dia posting, kemudian dia lihat, wah dikasih like berapa ya, dikasih hati berapa ya, seneng sekali tiap kali, tak cuma ngitung itu aja. Padahal itu semua kan hanya kekosongan. Nah, kalau kita sudah bisa belajar melepas, karena itu kan sebetulnya juga termasuk kesenangan. Senang mata melihat hati yang demikian banyak, senang mata melihat ya, ibu jari diangkat ini ya, ya oke, oke, oke semuanya viral. Kemudian nonton komentarnya bagus, bagus, bagus. Senang yang begitu itu sebetulnya hanya kesenangan indriawi, bukan bagian dari kebahagiaan. Tetapi ya itu karena dia mental yang kering, pikiran yang kurang perhatian. Karena itu, kalau kita mau mengurangi orang-orang yang FOMO, ya, jadi orang yang takut kehilangan kesempatan untuk memberitakan sesuatu, misalnya, atau takut ketinggalan sesuatu, marilah kita juga mengurangi kesenangan-kesenangan kita dengan teknologi itu, kemudian kita memperhatikan lingkungan kita, keluarga Anda, pasangan hidup Anda, ya, kemudian keturunan Anda, tetangga Anda, cobalah Anda menyapa mereka. Selamat pagi, apa kabar? Bagaimana? Wah, saya kemarin barusan ini, bagus. Ya, saya kemarin bakso dulu, bagus. Karena dia sering mendapatkan perhatian, maka dia sudah nggak begitu lagi cari perhatian di luar dengan HP-nya itu. Tapi kalau sekarang kita masih selalu hanya perhatian pada diri kita sendiri. Pokoknya aku seneng. Ya, karena kemajuan zaman ini salah satunya juga ketergantungan pada teknologi itu akhirnya kita itu menjadi individualis. Kita sudah nggak pusing dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita mau apa saja, maka hasilnya nanti akan menjadi orang-orang yang gampang sekali merekam apa saja hanya untuk memperoleh viral, dan begitu viral dia happy. Itu video yang kemarin viral itu videoku loh, itu sampai di-repost banyak orang. Wow, itu kalau bukan aku yang ngambil nggak bisa itu. Itulah pengakuan-pengakuan semu yang sebetulnya dari orang-orang yang patut dikasihani. Ya, karena itu kita mulailah dengan memberikan perhatian kepada lingkungan agar mengurangi orang-orang yang membutuhkan perhatian-perhatian semu seperti itu. Demikian, terima kasih. Menarik sekali ya, Pak Ari. Benar, Pak Om. Diskusinya. Mungkin bagi sahabat kepo, mungkin kita ini sapa dulu Bante ya. Iya. Sahabat kepo mungkin bagi sahabat kepo yang pengen bertanya juga dipersilahkan, atau mungkin mau memberikan apa ya, bagaimana sih definisi kebahagiaan di era sekarang begitu. Padahal apa ya, kebutuhan banyak sudah banyak tercover, tetapi kadang-kadang banyak orang boleh yang dibilang serba ada ya serba di ada, era ini seperti sebetulnya. makan ya, banyak kan makan nasi semua kan seperti itu. Nah, tapi masih banyak hal-hal orang-orang yang memang secara mental itu Iya, masih belum happy. belum itu banyak kecemasan. Masih cemas dan sebagainya, dan mungkin butuh self care. Tapi self care ya namanya Bante ya, ini kadang orang yang ingin mencari kebahagiaan itu melalui misalnya shopping gitu loh. Kalau nggak shopping itu nggak bahagia, itu kayak apa itu Bante? Iya, Bante. Iya, katanya sih self care begitu Bante. Shopping itu kan memenuhi kebutuhan indria Lagi-lagi untuk ya. mendapat. Itu jelas bukan bahagia, dia cari kesenangan. Iya. Karena itu orang yang belanja-belanja itu, ada beberapa orang yang sudah saya lihat, senang dia belanja, tetapi bukanya itu kadang malah nggak dibuka loh. Barang datang tuh happy sekali, senang, Iya. senang mendapat. Tapi habis itu ya diletakkan jadi sampah gitu. Malah kadang-kadang lupa, masa saya punya barang itu? Kenapa? Karena dia senang membeli, senang mendapat. Ya, nah kemudian bagaimana caranya kita ngurangi orang-orang yang senang membeli itu? Beberapa orang menyarankan, beberapa orang yang sudah membebaskan diri dari kemelekatan itu menyarankan begini. Kamu kalau mau beli barang sesuatu, kamu ingat, kamu lihat ya ada barang yang bagus. Mungkin ini seperti yang tadi Pak Putu sampaikan di awal bahwa banyak pilihan itu ya.
Kamu pilih aja semua itu. Pilih, klik aja. Klik kamu, masukkan keranjang semua. Masukkan keranjang. Yang kamu inginkan, masukkan keranjang semua. Tapi nanti di realisasinya minggu depan. Nah, jadi Anda pengen sepatu, ya udah, ya aku pengen sepatu yang merah loh. Oke, aku pengen sepatu yang model lain. Silakan, klik aja, masukkan keranjang. Aku pengen sepatu yang lain lagi, klik lagi sampai 5, 10 sepatu. Oke, satu model sepatu ada 5 macam warna, klik semua, nggak problem. Tapi di realisasinya minggu depan. Setelah seminggu kemudian dipikirkan, kadang-kadang kita kemudian emosi kita yang bergejolak itu menurun. Dan akhirnya lah nggak usah beli lagi lah. Yang ini nggak usah, yang hijau ini juga nggak usah, yang putih nggak usah, yang hitam nggak usah, yang model ini juga nggak usah, yang model itu nggak usah. Akhirnya semua nggak usah. Kenapa? Karena sebetulnya keinginan tiap orang itu gampang berubah. Contoh yang paling sederhana, tiap orang punya rasa ngantuk. Ya, mungkin Pak Putu, Pak Uung juga pasti bisa ngantuk. Mungkin sekarang pun mendengar saya yang ngantuk juga, bisa juga. Ya, kemudian teman-teman yang nonton ini bisa ngantuk juga. Yang nonton dokumentasinya juga bisa ngantuk. Anda tahan ngantuk itu. Katakanlah 1 jam kemudian. Nanti ngantuknya itu bisa hilang. Misalnya pas kita ngantuk ada tamu datang. Ini jam kita sudah jam tidur nih ya. Kemudian tamu datang, aduh nguap-nguap. Biasanya kalau secara etika, kalau yang punya rumah sudah menguap, itu yang tamu harusnya tahu diri untuk pamitan. Itu cara ngusir yang halus. Tetapi kan zaman sekarang ini kan etika sudah kurang diajarkan. Jadi waktu yang punya rumah nguap-nguap, tamunya ngantuk ya, kekurangan oksigen ya. Ngobrolnya cuma gitu loh. Tapi terus ngobrol terus sampai tambah lagi waktunya tambah lagi. Aduh, sebetulnya kita sudah bosan, sudah kasih tanda-tanda ngantuk masih nggak pulang-pulang. Tapi akhirnya 1 jam kemudian dia pulang, kita nggak ngantuk. Kenapa? Karena perasaan kita ada timbul meningkat waktu puncak, dia kemudian itu ngantuk, lapar juga. Bagi Anda yang suka jalankan 8 sila, salah satu sila itu kan tidak makan setelah jam 12 siang. Itu sebetulnya adalah melatih kita tidak melekat dengan kesenangan dah kita. Nah, orang yang belum biasa, sore-sore jam 5, jam 6, jam 7, waduh lapar sekali. Wah ini kok lapar sekali ya. Sudahlah saya bikin kegiatan yang lain. Macam-macam lah saya ketik makalah lah, saya bikin ini, bagian itu. Begitu jam 9, jam 10, laparnya hilang. Sudah nggak ada. Nah, jadi emosi kita menurun, keinginan kita menurun, hilang. Lalu tadi ngantuk, lapar, marah juga sama. Kita misalnya marah, lalu kita tunda. Aku benci sekali sama orang ini. Masa gitu aja nggak bisa melakukan sesuatu, ngawur. 3 hari lagi saya omeli. Di 3 hari itu hari baik. Nanti saya omeli itu. 3 hari kemudian kita ketemu dia, mau marah. Kenapa ya kemarin saya mau marah sama dia? Lupa. Nah, jadi begitu keinginan ini kita tunda berkali-kali, tunda berhari-hari, akhirnya kita lupa. Tentu kita ingat di dalam salah satu ayat Dhammapada yang menyampaikan bahwa kalau kita punya pikiran buruk, tunda aja. Maka nanti kita tidak akan melakukan itu. Tapi kalau ada pikiran baik, jangan ditunda. Lakukan segera. Maka Anda akan punya kesempatan berbuat baik lebih banyak dan mengurangi perbuatan buruk juga banyak. Nah, karena itu bagi Anda yang suka belanja-belanja, tidak masalah, tidak apa-apa. Klik saja apa yang Anda sukai. Anda suka barang apa yang mahal pun Anda klik. Ya, saya mau beli HP 30 juta, klik aja.
saya mau beli laptop nih 50 juta, klik saja. Klik sepatu saya 10 juta, klik saja. Tapi nanti direalisasinya minggu Berkembang. depan atau 2 minggu lagi atau sebulan lagi. Nanti akan berubah. Kayak Akhirnya gitu untuk ya. apa sih itu? Nah, akhirnya kesenangan itu memang gampang berubah. Kesenangan itu waktunya pendek. Begitu kita mendapat, kita senang, langsung lenyap. Tapi kebahagiaan itu berlaku jangka panjang. Pelepasan itu menjadi kebahagiaan yang berlaku jangka panjang. Orang-orang yang tadi jalankan meditasi, misalnya Sabtu Minggu, begitu dia bisa melepaskan, dan dia merasa senang, merasa bahagia, maka kebahagiaan itu akan bisa ingin diulangi lagi, sehingga dia ikut minggu ini, minggu depan mungkin dia ikut lagi, bulan depan mungkin dia ikut lagi. Kenapa? Karena kebahagiaan itu berlangsung jangka panjang. Tapi kesenangan Anda mendapat sepeda motor, senang banget. Tapi 3 bulan kemudian biasa-biasa aja. Waktu sepeda motornya baru, Anda lap, Anda cuci tiap hari. Tapi begitu sudah 3 bulan kemudian, Anda sudah lupa untuk nyuci. Apa nyuci terakhir? Ya nggak tahu. Kenapa? Karena kesenangan memang sifatnya pendek dan dia hanya memuaskan indria kita. Indria kita ini seperti monyet yang lari ke sana ke sini, yang selalu berganti. Oke. Tapi kalau kebahagiaan itu betul-betul dia bisa menetap di dalam batin kita. Ya, begitu. Jadi saya tidak menolak orang mau belanja, belanja saja, klik saja. Tapi realisasinya 2 minggu atau sebulan atau setahun lagi. Iya. Begitu Pak Putu. Ya, luar biasa. Itu tips dari Bante bisa Praktekkan ya, bisa sahabat kepo bisa dipraktekkan untuk dipraktekkan. menunda kesenangan. Karena ya. fenomena itu banyak sekali seperti itu. Iya. Dan mungkin fenomena yang sering saya lihat ini Bante, teman-teman yang scroll HP itu Bante. Ya, ya. Yang kadang-kadang tiba-tiba loh kok sudah jam segini gitu. Dan itu banyak Bante yang seperti itu ya. Ya betul ya Pak Arya. Benar ya, ya. Karena termasuk beberapa teman-teman mahasiswa juga ada yang seperti itu. Memang menghabiskan waktu seperti itu. Apakah menunda itu bisa dilakukan Bante dalam yang kasus scroll seperti itu Bante? Keasikan apa scroll TikTok kah, Instagram, sosial media seperti itu, lihat-lihat statusnya orang begitu-gitu. Ya. Ya, jadi HP itu memang kalau kita lihat-lihat sangat menyenangkan ya. Jadi apa saja yang kita butuhkan bisa ada di situ. Misalnya begini, Anda senang musik misalnya. Kemudian Anda dengar, langsung algoritma itu akan mengikuti Anda. Jadi nanti musik yang Anda sukai itu muncul terus di situ. Sehingga Anda ini. Jadi hormon positif di otak kita itu wah diproduksi terus dan kita senang sekali scrollnya terus. Dan begitu kita yang musik ini nggak seneng, ya sudah kita scroll. Jadi kita selalu dapat yang seneng, karena begitu yang nggak seneng kita geser. Dan algoritmanya itu juga ngitung, Anda ngelihat itu jenis itu berapa lama. Dan nanti keluarnya yang jenis itu semua. Dan wah ini sulit dihentikan. Makanya Indonesia termasuk pengguna HP yang paling cukup lama. Tergolong salah satu yang paling lama di dunia ya. Ada 8 jam sehari bahkan lebih. Tapi rata-rata sekitar 8 jam. 8 jam penggunaan HP itu sama dengan orang kerja. Betul. Anda kalau orang kerja kan biasanya satu hari kan 8 jam kerja. Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jadi HP ini bisa dimainkan sampai mau tidur loh HP-nya. Kemudian mau tidur HP-nya diletakkan di samping kepala. Kemudian besok bangun pagi. Dia walaupun tidur dengan keluarganya, serumah dengan keluarganya, nggak pusing keluarganya. Yang penting HP langsung buka lagi, scroll lagi. Itulah tadi yang membuat orang jadi FOMO, yang pengen kemudian tidak mau ketinggalan berita dan sebagainya, itu karena keluarganya nggak perhatian sama dia, ngurusi HP-nya terus. Nah sekarang bagaimana? Di HP itu sebetulnya, nanti kan kita bisa melihat ya, HP itu ada fasilitas untuk melihat apa saja yang kita biasa lihat dalam seminggu. Dia itu ada jamnya. Jadi kamu dalam seminggu ini kamu untuk nonton media sosial ini, untuk baca media sosial sekian belas jam.
Kamu untuk lihat berita sekian jam. Kamu untuk nonton film sekian jam. Itu ada. Nah, sekarang kita tahu, oh, ini yang paling banyak ini bermanfaat nggak untuk saya? Wah, ini kan cuma media sosial, nonton punyanya temen, temen ngapain, malah nanti iri hati. Temen lulus, kok dia lulus ya, padahal masuknya lebih belakangan dari saya, malah iri hati. Yang muncul adalah karma buruk. Ya, nah ini kalau temennya yang saingannya gagal, kita malah seneng. Wow, rasain lo. Ternyata kamu juga bisa jatuh juga ya, bisa gagal juga. Karma buruk lagi, berbahagia di atas penderitaan makhluk lain. Ya semacam itu. Nah, kita sekarang tahu dari grafiknya tadi, statistiknya tadi, kita akan tahu statistik itu bawaannya HP ya. Jadi kita tinggal cari di fasilitas HP-nya, statistik kita minggu ini terbanyak pakai apa? Bisa nggak kita kurangi? Nah, itu juga nanti ada di fasilitas HP-nya. HP kita itu pinter sebetulnya, cuman kadang-kadang kita nggak ngulik di dalamnya sehingga ya jadi kurang pinter. HP kita itu bisa pinter, kita bisa batasi. Oh, tadi media sosial ini saya dalam seminggu bisa 30 jam. Wah, luar biasa ya. Lama sekali. Wah, ini untuk apa saya 30 jam ini? Kalau saya untuk belajar, saya bikin makalah, bikin apa, bisa dapat banyak ini. Oke, kalau gitu saya batasi. Nah, kemudian di HP itu ada timernya. Jadi media sosial ini Anda kasih timer. Misalnya satu hari hanya berapa? Saya kalau 7 hari kok 30 jam ya? Berarti saya hampir satu hari 4 jam ini. 4 jam sampai 5 jam. Oke, kita batasi satu hari 2 jam saja. Ini kan dikurangi separuh. Nah itu kemudian timernya Anda pasang. Jadi media sosial ini per hari hanya 2 jam. Kemudian nanti yang lain-lain juga bisa di timer begitu. Sehingga begitu hari ini Anda melebihi waktu yang sudah Anda tentukan sendiri, ini nggak bisa diakses. Tetapi karena yang ngatur ya kita jangan curang. Ya ini mumpung aku baru seru, saya akses saja, saya batalkan ini, pokoknya terus gini. Enggak, ya kita harus disiplin. Kenapa? Karena ini untuk perbaikan kita. Kenapa? Supaya kita bisa tidak melekat. Teknologi itu mempercepat dan mempermudah, sehingga kita gampang melekat. Nah, supaya kita bisa bahagia, salah satunya adalah pelepasan. Pelepasan yaitu tidak melekat secara fisik. Nanti bertahap kita bisa tidak melekat secara mental. Ya, seperti menjadi biku. Sebetulnya menjadi biku ini sebetulnya adalah pelepasan secara fisik. Jadi misalnya tidak berkeluarga. Ya, ini sebetulnya kenapa? Karena menggunakan jubah ini berarti sudah tahu kita tidak berkeluarga, sehingga tidak pernah ada orang tanya sama biku misalnya, Bante keluarganya sekarang pasangan hidupnya atau anaknya, sudah tidak ada orang tanya itu. Kenapa? Karena menggunakan jubah ini berarti secara fisik dia sudah melepas, keluarganya juga dia melepas. Nah, tetapi tidak semua orang harus jadi biku. Ya. Kalau sekarang semua orang harus digundul. Gundul ini biku adalah melepas secara fisik. Rambut yang merupakan mahkota, yang bagi sebanyak orang merupakan mahkota, rambut selalu disisir, disayang-sayang, kemudian kita lepaskan. Ini sebetulnya adalah belajar melepaskan secara fisik. Tapi kan tidak semua orang harus menjadi biku. Lah bagaimana sekarang sebagai perumah tangga? Apakah perumah tangga bisa melepaskan juga? Bisa, tetapi tidak secara fisik yang menggunakan jubah, yaitu dengan cara berpikir. Misalnya seorang biku tidak berumah tangga, berarti ketika berumah tangga tidak melekat lagi dengan keluarga, artinya dia menyadari bahwa hidup ini tidak kekal. Pasangan hidup satu ketika bisa sakit, bisa tua, bisa mati. Anak bisa sakit, bisa mati juga. Harta bisa rusak, bisa hilang juga. Ketika dia menyadari ketidakkekalan ini, sehingga ketika pasangan hidupnya sakit, dia bisa tetap tenang, artinya tetap seimbang, tidak gampang gelisah. Kemudian pasangan hidupnya meninggal, dia juga tetap tenang. Anaknya meninggal,
meninggal juga dia tetap tenang, rumahnya hancur juga dia bisa tenang. Tenang itu bukan berarti tidak ngapa-ngapa ya, tetapi ini adalah tahap pertama untuk menerima kenyataan dulu. Kemudian kalau misalnya pasangan hidup sakit, tenang dulu. Kemudian gimana ya cara ngobatinya? Jadi tenang itu adalah supaya kita nggak gupuh, kita tidak gugup, sehingga kita punya kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan. Ketika anak meninggal misalnya, kemudian dia tetap tenang, kemudian mencari cara bagaimana ini. Wah, anak ini kok sudah meninggal, padahal anaknya ada 3. Wah, ini berarti mungkin ada kesalahan pada anak yang meninggal ini. Berarti anak yang sisanya jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Karena yang meninggal sudah tidak bisa disesali, jadi kita tidak bisa menyesali yang hilang, kita hanya bisa mensyukuri yang masih ada. Jadi sekarang yang ada ini dijaga dengan belajar dari kesalahan yang sudah pernah terjadi. Nah, dengan cara itu sebetulnya dia menjadi biku di rumah, yaitu dia bisa membebaskan diri dari kemelekatan dengan keluarga. Ketika biku mencukur rambut menjadi gundul, sekarang ketika seorang dia melihat rambutnya ini berubah, dia berubah menjadi rontok, atau kemudian kena kemo dan akhirnya juga rontok, ya, dia menyadari semua itu adalah tidak kekal dan dia tidak gelisah, dia bisa terima ini sebagai kenyataan, maka dia sebetulnya sudah menjadi biku di dalam perumah tangganya. Nah, jadi sebetulnya pelepasan secara fisik ini dilambangkan dengan biku ini yang menggunakan jubah, dikukur gundul, tinggal di wihara dan sebagainya. Nah, sekarang pelepasan secara mental ini sebetulnya perumah tangga juga bisa walaupun tidak harus menjadi biku, yaitu sikap mental, cara berpikir. Ya, kebahagiaan yang dimaksudkan nanti di dalam mencari kebahagiaan di era modern. Kalau yang pertama tadi adalah belajar melepas secara fisik. HP-nya tidak digunakan karena dia latihan meditasi Jumat, Sabtu, Minggu misalnya. HP tidak digunakan, tidak berkumpul dengan keluarga. Menggunakan tadi kalau saya lihat bajunya putih-putih misalnya dan sebagainya. Tidak menggunakan perhiasan dan wangi-wangian dan sebagainya. Itu masih pelepasan secara fisik. Nanti akhirnya kita akan belajar pelepasan secara mental. Yaitu ketika, ya baju saya punyanya ini, tidak apa-apa. Nah, itu baju banyak yang itu di lemari gimana? Saya bisa danakan kepada mereka yang membutuhkan. Karena dengan saya bisa berdana kepada yang membutuhkan, maka saya bisa kemudian membeli baju yang baru lagi. Tapi kalau saya semua mesti saya simpan sampai lemari saya sudah mau meledak saking banyaknya, maka saya membeli, tetapi akhirnya tidak saya gunakan dan saya cuma senang dengan membeli saja. Nah, jadi dengan cara seperti itu, akhirnya orang juga mendapatkan apa yang dari kita sudah kita tidak mau pakai, dan kita tetap bisa mengambil barang-barang ataupun kita bisa membeli pakaian-pakaian yang masih diperlukan, sehingga pabrik pun akan terbantu, ya produsen pakaian pun juga terbantu. Kenapa? Karena kita membeli, tapi kita juga mengedarkan pakaian-pakaian yang sudah kita nggak mau pakai atau sudah tapi masih layak pakai ya, untuk kepada mereka yang masih membutuhkan. Demikian pula makanan, kita makan sehari sekali cukup, tapi kita bisa membeli tiga makanan, 3 porsi. Untuk apa? Kita bagikan kepada orang lain. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa membebaskan dari kemelekatan, dan itulah pola pikir. Ya, karena itu kita bisa melepaskan secara mental, itu yang tujuan kita. Tapi diawali dengan berlatih secara fisik. Nah, ini yang mungkin bisa saya jadikan jawaban atas pertanyaan yang barusan disampaikan. Terima kasih. Baik. Luar biasa. Iya, terima kasih Bante, dan Terima kasih, kita Bante. coba cek dari Iya. pemirsa ya, dari Pertanyaan dari sahabat Kepo, Bante. barangkali Ada berapa? pertanyaan. Dari silakan. Ya, ini Bante ada pertanyaan. Wah, dari Medan, Bante. Oh ya, Jauh, Bante. dari Wah, Medan ini Bante. Mantap. Edward Heng. Bagaimana cara efektif mendidik generasi muda agar memiliki kecerdasan menerima kenyataan di lingkungan yang kompetitif, agar tidak mengalami depresi akibat harapan yang berlebihan untuk sukses? Wah, iya sukses ini, Bante. Ya, Bante. Silakan, Bante. Ya, kecerdasan menerima kenyataan itu sering dilatih. Jadi begini,
Di dalam Dhamma itu kan kita sering ada pengulangan. Misalnya pembacaan Pancasila Buddhis. Kadang-kadang beberapa orang akan bertanya, aneh ya, pembacaan Pancasila Buddhis itu kita semua kan sudah hafal. Kenapa kok kita masih ngulang lagi, ngulang lagi? Apa apa enggak ada kesibukan yang lain? Bahkan beberapa ada biku yang sudah sangat senior, itu kemudian malah nggak inget. Misalnya Pancasila Buddhis ya, Panatipata, kemudian habis itu tidak adinadana, langsung kami sumicacara. Loh, kok meleset? Itu umatnya malah yang tidak ngikuti. Umatnya malah mengulangnya adinadana. Loh kan berarti umatnya lebih pintar daripada bikunya. Tetapi kenapa setiap kali acara selalu permohonan Pancasila? Nah, mari kita bacakan Radyana Pancasila. Kenapa begitu? Karena ini pengulangan. Pancasila Buddha ini pengulangan, 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 pengulangan. Tidak membunuh, tidak hina, tidak bohong. Ini pengulangan, 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 pengulangan. Dan kita sudah tahu kan teori pengulangan, kalau diulang 20 kali kan itu bisa menjadi ingatan yang jangka panjang. Nah, kayak kita ikut kebaktian setiap hari Minggu, mungkin malah kebaktiannya tiap hari Uposatha juga, jadi seminggu bisa 2-3 kali. Dan kita mengulang, 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 mengulang terus, itu nanti menjadi ingatan jangka panjang. Dan apa yang terjadi dengan ingatan jangka panjang itu, ketika kita mau melakukan pembunuhan, kita itu jadi ada beban mental. Pembunuhannya walaupun kecil ya, misalnya membunuh semut, membunuh nyamuk, itu langsung ada beban mental. Aku kan sudah berlatih untuk tidak melakukan pembunuhan. Masa sih aku bunuh? Loh, ini langsung jadi rem, otomatis. Kenapa? Karena diulang, 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 diulang. Nah, pengulangan seperti itu. Kemudian misalnya Budang Saranang Gajami, Damang Saranang Gajami, Sangang Saranang, itu juga diulang, diulang, diulang. Selalu saja padahal sudah hafal, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Kenapa? Supaya nanti kalau satu ketika kita itu mungkin ada kesulitan atau apa, kemudian kita mau pergi ke dukun misalnya, kita tuh jadi ingat, aku kan pelindungnya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, bukan dukun Saranang Gajami. Wah, ini jadi rem otomatis. Pengulangan-pengulangan itu masuk ke bawah sadar kita. Kalimat semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kita ulang, 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 ulang terus. Bahkan dijadikan objek meditasi, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sehingga begitu kita emosi sama seseorang, kita nggak suka sama seseorang, yang keluar adalah kata-kata, sudahlah, semoga kamu bahagia. Nah, ini kan apa? Hasil pengulangan mengisi bawah sadar kita. Nah, sekarang bagaimana kecerdasan menerima kenyataan? Ya dimulai dengan pengulangan juga. Kecerdasan menerima kenyataan ini diulang gimana? Tadi sebetulnya sudah singkat saya sampaikan. Yaitu, marilah kita mensyukuri yang masih ada. Jangan menyesali yang sudah hilang. Jadi misalnya, saya punya uang 1 juta. Kemudian hilang 100.000. Kadang-kadang kita nyesel sekali, aduh 100.000 hilang. Nah, kita yang pertama harus mensyukuri yang kita masih miliki. Jangan menyesali yang sudah hilang. Ya, syukurlah masih ada 900.000. Sudah, selesai. Itu yang pertama. Tapi nanti di sesi yang berikutnya kita harus renungkan. Kenapa saya bisa hilang 100.000 tadi? Oh, saya itu tadi tinggalnya terlalu lama. Saya letakkan uang 1 juta di situ, kemudian saya ke toilet, dan akhirnya ya ada tetangga yang masuk, lihat, ambil. Oke, kalau gitu lain kesempatan saya lebih hati-hati. Nah, jadi kita belajar dari kesalahan untuk di masa depan tidak terulang. Tadi pada waktu saya cerita tentang rumah tangga, pasangan hidup yang sakit atau meninggal, anak yang sakit atau meninggal, yang pertama kita harus mensyukuri apa yang kita masih miliki. Oh, anaknya kan 3,
meninggal satu, masih syukur ada dua. Tetapi yang dua ini harus dijaga karena yang satu tadi menjadi pelajaran agar di masa depan tidak terulang pada dua anak. Nah, ini sebetulnya sekarang kalau kita lihat di zaman yang kompetitif seperti ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita mudah menerima kenyataan? Ada satu kata pengulangan yang perlu kita lakukan, yaitu kata ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Kata cuma itu aja. Ya sudah. Jadi misalnya, saya sudah usaha keras, luar biasa, masih kalah nih toko saya, kalah rame nih sama tetangga. Nomor satu, ya sudah. Karena saya sudah usaha keras. Tapi saya juga agak males sih. Ya sudah, kalah sama tetangga. Jadi kata yang pertama adalah, ya sudah. Tapi apakah itu kemudian jadi kata satu-satunya? Tidak. Kata ya sudah itu harus diikuti dengan evaluasi. Kenapa saya bisa kalah sama tetangga? Jadi kata ya sudah dulu. Ya sudah, saya memang agak males buka toko, jadi kalah sama tetangga. Nah, kalau gitu sudah tahu penyebabnya, ya perbaiki dong, jangan males-males. Nah, tapi saya sudah rajin nih, masih kalah nih sama tetangga. Oke, kalau gitu kita harus belajar sama tetangga, apa yang membuat dia lebih sukses daripada kita. Ya kita cari sebabnya. Sehingga kalau yang bagus, kita ikuti. Kalau yang bagus yang belum punya, ya kita create, kita coba, kita bangkitkan di dalam diri kita. Supaya kebaikannya dia itu bisa terjadi pada diri kita. Dia bisa, masa aku nggak bisa? Nah, sebaliknya ada nilai-nilai buruk yang mungkin dia miliki, ya kita hindari. Demikian pula nilai buruk yang kita miliki, kayak tadi saya males, ya saya perbaiki. Dengan cara seperti itu, maka kecerdasan menerima kenyataan ya sudah, itu menjadi langkah awal untuk mengevaluasi, melakukan perbaikan, mengambil yang baik, dan mengurangi yang buruk. Sehingga hasilnya nanti di masa depan, apa yang kita terima ini akan bisa kita tingkatkan di masa depan supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kita harus selalu ulang di dalam diri kita, ya sudah, ya sudah, ya sudah. Ini diulang-ulang berkali-kali, sama dengan tadi Pancasila Buddhis. Diulang berkali-kali, sama dengan perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu juga diulang berkali-kali. Nah, kata ya sudahnya juga diulang-ulang. Dan tiap kali kita menemukan satu masalah, keluarkan kata ya sudah itu dulu, yang pertama. Jadi begitu kesandung kakinya waktu cara, aduh, ya sudah. Ya sudah kesandung, mau apa? Mau nendangi batunya? Ya enggak juga. Ya sudah. Cuman saya harus evaluasi. Kenapa saya tadi bisa kesandung? Wah, saya lihat-lihat tempat lain sih, jadi saya kesandung. Oke, lain kesempatan saya lebih hati-hati, lebih waspada waktu jalan. Waduh, HP saya rusak. Ya sudah. Nah, kenapa HP-nya rusak? Tadi saya UTI, saya mau tahu yang lebih banyak. Oke, kalau gitu lain kesempatan jangan melakukan yang kita nggak tahu. Kita kalau memang mau tanya dulu sama orang yang lebih ngerti sehingga HP kita tidak terulang untuk rusak lagi. Jadi kecerdasan menerima kenyataan butuh pengulangan kata ya sudah dan kemudian bertanya kenapa bisa terjadi yang sudah kita terima itu, dilakukan perubahan, menyikapi apa yang sudah kita dapatkan dari penyebab hal-hal yang sudah kita terima sebagai kenyataan. Begitu, mudah-mudahan Saudara Edward Wang di Medan Iya, di Medan. bisa menerima ini. Terima kasih, dan teman-teman yang lain juga bisa terima. Terima kasih. Iya. Luar biasa ya, Pak Iya. Ari. Tipsnya dari Bante itu ya sudah. Tapi juga Harus tidak- dievaluasi. Betul. Kesalahan-kesalahannya. Karena kita harus belajar dari kesalahan. Luar biasa. Mungkin pertanyaan selanjutnya, silakan bisa ditampilkan. Wah, ini dari mana ini? Oh, dari Jakarta. Jakarta. Lucy Luciana, selamat malam Bante. Saya dari Jakarta.
jika sulit melupakan seseorang, apakah itu termasuk kemekatan secara pikiran? Waduh, ini anak muda banget Bante. Itu mungkin banyak ya teman-teman sahabat kepo yang seperti ini. Monggo Bante, silakan. Baik. Jadi kita memang tidak bisa melupakan segala sesuatu yang pernah terjadi, yang pernah masuk dalam ingatan. Itu tidak bisa dilupakan, sama sekali tidak bisa dilupakan. Jangankan di kehidupan ini ketika kita sudah dewasa, kemudian mengalami hal yang menyakitkan atau menyenangkan, terus kita tidak bisa lupa. Bukan hanya di kehidupan ini, di kehidupan sebelumnya pun kita nggak bisa lupa. Satu contoh, Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha, apa yang beliau alami pada saat-saat menjelang menjadi seorang Buddha? Ingat kehidupan sebelumnya. Banyak sekali kehidupan sebelumnya. Dan akhirnya beliau menyimpulkan, keinginan inilah sumber kelahiran kembali. Jadi kalau keinginan ini bisa dikendalikan, maka kelahiran kembali bisa dihentikan. Jadi kita selalu ingat. Nah, kadang-kadang kita lalu tanya, masa sih otak saya yang sekarang ini masih bisa ingat kehidupan sebelumnya? Bisa. Otak kita yang sekarang ini bisa, karena itu ada beberapa orang yang bisa punya kemampuan mengingat kehidupan sebelumnya, walaupun mungkin dia menyebutnya bukan seperti itu, yaitu orang yang dikatakan jenius. Jadi ada orang-orang tertentu, misalnya pandai sekali, misalnya bermain musik, matematika, dan lain sebagainya. Loh, dia anak umur 5 tahun loh. Main musiknya sudah pandai sekali. Padahal anak-anak yang biasa 5 tahun seusianya dia, masih main yang sederhana sekali. Ini sudah main piano, main musik dengan bagus. Kenapa? Bagi kita umum menganggap itu jenius. Tetapi di dalam Dhamma, sebetulnya itu dia terbuka ingatan kehidupan sebelumnya. Mungkin dia memang sudah pemain piano di kehidupan sebelumnya. Nah, sebetulnya ingatan-ingatan dari kelahiran sebelumnya itu sudah ada di dalam foldernya dia, di dalam pikirannya dia, tetapi ada beberapa itu yang terpassword, terkunci. Nah, ada orang-orang tertentu yang kebetulan passwordnya itu gampang terbobol atau tidak terpassword, sehingga kemampuannya dia yang dulu main piano di kehidupan sebelumnya muncul di kehidupan ini, sehingga umur 5 tahun dia sudah pintar main piano, atau yang pintar matematika. Jadi anak-anak umur 5 tahun belum bisa apa-apa, ini kok sudah ada orang umur 5 tahun sudah pinter hitungan matematika kelas tinggi begini. Sampai ada salah satu orang Surabaya yang 13 tahun mau masuk perguruan tinggi kan. Karena 13 tahun mau masuk perguruan tinggi. 13 tahun itu kan masih SMP ataupun kelas berapa itu? Kelas 7. Ya, kelas 7. Tapi dia sudah mau masuk perguruan tinggi, sampai nggak boleh di Indonesia, dan akhirnya dia pergi ke Amerika dan lain sebagainya untuk belajar, dan di sana difasilitasi. Loh, dari mana anak SMP kok sudah pinter sekali seperti di perguruan tinggi begitu? Ya karena foldernya di pikiran dia itu sudah terbuka, folder dari kehidupan sebelumnya. Masa ada folder-folder begitu? Ini kan otak baru, bagaimana bisa ingat kehidupan-kehidupan sebelumnya? Saudara-saudara, kalau di zaman yang sekarang ini sebetulnya gampang sekali. Anda kalau ganti HP, bagaimana cara pindah data HP Anda dari HP lama ke HP baru? Gampang kan? Tinggal dikonekkan saja. Tidak pakai kabel, tidak pakai apa-apa, pindah sendiri datanya. Begitu sudah softwarenya itu, sudah aplikasinya sudah cocok, dia langsung pindah sendiri. Lah, jadi HP lama ini adalah kehidupan sebelumnya, dia pindah ke kehidupan yang baru.
Dan HP yang lama ini juga kumpulan dari kehidupan-kehidupan HP yang sebelumnya. Jadi, foto-foto Anda dari HP jadul Anda bisa kepindah di HP yang paling baru. Ya, inilah sama dengan otak kita ini. Bisa kepindah juga ingatan-ingatan yang lampau. Nah, sekarang bagaimana kita mau melupakan? Datanya itu sudah ada di situ. Kalau Anda ingin melupakan, maka Anda akan terjadi otak kita bermasalah. Karena otak kita itu sebetulnya tidak diajarkan untuk melupakan sesuatu. Tetapi dia ingat, cuman ingatnya itu harus disesuaikan dengan keperluan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa, ya kalau menurut Anda tadi melupakan, tapi sebetulnya tidak melupakan ya. Bagaimana sekarang kita bisa menerima itu sebagai kenyataan, baik kenyataan manis maupun pahit. Jadi kita tuh ingat dua hal, kenyataan manis dan kenyataan pahit. Manis juga ingat, aduh dulu aku kecil, aku dulu, aduh disayang sama ayah dan ibu, kemana-mana aku diajak, senang sekali. Kenangan yang indah. Kenangan yang menyakitkan juga timbul. Waduh aku dulu waktu sama ibu diajak jalan ke sana, ibu waktu itu naik sepeda boncengkan saya, kemudian ada lubang di jalan, wah kemudian jatuh saya kena lubang itu, karena sepeda kan ya boncengannya kecil dan aku jatuh nangis, ibu nggak denger, dia jalan terus ke sana. Aduh, aku sampai ketakutan sekali dan itu menjadi trauma. Aku sekarang kalau lewat jalan yang bergelonjalan atau yang berlubang-lubang itu aku trauma ingat yang dulu. Jadi yang menyenangkan juga dia ingat, yang menyakitkan dia juga ingat, menjadi trauma. Apa yang sekarang harus dilakukan? Nah, ini konsepnya sama dengan yang si Edward tadi, yaitu ya sudah. Sudah terjadi seperti itu. Saat ini bukan yang dulu. Kita ini punya 3 masa hidup. Masa sekarang, tadi, dan nanti. Sekarang ini hidup, sedang hidup. Tadi kita pernah hidup, sudah tidak hidup. Nanti kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Tadi yang 30 menit yang lalu, saya pernah hidup. Tapi sudah tidak hidup, saya tidak bisa kembali ke 30 menit yang lalu. 30 menit yang akan datang, saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Karena yang hidup itu hanya sekarang ini. Nanti kok belum tentu hidup? Ya kan? Kematian bisa datang seketika. Hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Jadi kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Karena itu, nanti 30 menit lagi, mungkin saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. 1 jam yang lalu saya pernah hidup, tapi sudah nggak hidup. 1 jam yang akan datang, saya akan hidup, belum tentu hidup. 2 minggu yang lalu saya pernah hidup, tapi saya sudah tidak hidup. Saya sudah tidak bisa kembali ke 2 minggu lagi. Itu hanya ada di dalam ingatan. 2 minggu yang akan datang, saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Itu masih ada di dalam harapan saya. Nah, jadi yang nyata adalah sekarang. Kejadian itu seandainya menyakitkan itu setengah jam atau 1 hari yang lalu, kita sekarang nggak bisa melupakan, karena otak kita memang desainnya bukan untuk melupakan, tapi menerima itu sebagai kenyataan. Ya sudah, kemarin saya sudah mengalami seperti itu, yaitu kebodohan saya melakukan itu, memang saya yang nggak benar, ini sudah salah, saya sudah memutuskan sesuatu, ini saya salah. Oke, ya sudah, tapi jadikan itu pelajaran, agar saat ini saya tidak mengulang, sehingga saat ini saya berusaha memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Kalau masa lalu itu saat kemarin itu hal yang positif, maka saya, ya sudah, itu hal yang positif. Nggak perlu saya bangga-banggakan juga sekarang. Kalau itu saya yang kemarin, tapi saya jadikan evaluasi untuk saya tingkatkan di masa sekarang agar bisa memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan yang jauh lebih baik. Jadi, apapun kesulitan Anda, apapun kebahagiaan Anda,
yang pernah Anda ingat. Tidak perlu Anda ingin melupakan, tapi terimalah itu sebagai bagian dari pengalaman hidup Anda. Dan kalau pengalaman hidup Anda itu bisa Anda manfaatkan untuk ditingkatkan di masa sekarang, yang baik Anda tingkatkan di masa sekarang, yang buruk Anda perbaiki di masa sekarang, maka Anda akan membangun masa depan yang lebih cerah. Tapi kalau Anda hanya selalu terjebak dengan masa lalu, maka umurnya bertambah, tetapi batinnya ketinggalan di masa lalu. Kalau katakanlah itu terjadi kemarin, maka umur kita bertambah sehari. Fisiknya sudah di hari ini, tapi batinnya ketinggalan di masa lalu. Kalau batinnya ketinggalan di masa lalu, manusia itu terdiri dari badan dan batin. Kalau sekarang badannya sudah jalan ke masa depan, batinnya masih ketinggalan di masa lalu, maka yang ada adalah stres. Itu sama dengan orang mau tidur. Orang mau tidur itu, badan dan batin harus berbarengan, berada di kasur. Kalau badannya di kasur, batinnya ke masa lalu, atau ke masa depan. Aduh, dulu kenapa saya melakukan itu? Aduh, besok saya mau ketemu si A, maka Anda tidak akan bisa tidur. Karena badan dan batin tidak ketemu menjadi satu. Tetapi ketika Anda bisa menyatukan badan dan batin, maka Anda baru bisa tidur. Bagaimana melatih badan dan batin menjadi satu? Melatihlah fisik dengan misalnya menyadari saat ini saya sedang bernafas. Jadi ketika nafas masuk, katakan di dalam batin masuk. Ketika nafas keluar, katakan dalam batin keluar. Ketika nafas masuk, masuk, keluar, masuk, keluar. Pikiran ke masa lalu, menyesali yang sudah terjadi, atau berpikir masa depan, rencana-rencana yang akan datang, kembalikan ke masa saat ini. Saat ini apa? Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Begitu badan dan batin menjadi satu, 5 menit Anda bisa tertidur nyenyak. Demikian pula dengan masa lalu, masa depan. Kalau Anda selalu sadar, saat ini saya sedang apa? Sedang membaca. Saat ini saya sedang menulis. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang berjalan. Maka batin Anda berada sama dengan badan Anda. Loh, masa lalu kan menderita sekali, betul. Masa lalu menderita, tapi masih bisa diperbaiki di masa sekarang. Jadikan penderitaan itu sebagai obat. Jadikan penderitaan itu sebagai motivator. Jadikan penderitaan itu sebagai pembangkit semangat. Supaya di masa sekarang tidak terulang lagi. Tapi kesuksesan di masa lalu bagaimana? Jadikan motivator, jadikan pembangkit semangat, jadikan obat supaya bisa kita ulangi di masa sekarang untuk kita membangun masa depan yang lebih baik. Jangan berusaha melupakan masa lalu. Terimalah masa lalu sebagaimana adanya, ya sudah, tapi perbaikilah yang buruk di masa sekarang untuk membangun masa depan. Tingkatkanlah yang baik di masa lalu untuk saat ini agar dapat membangun masa depan yang lebih cemerlang. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, luar biasa Bante. Luar biasa, Bante. Mungkin masih ada pertanyaan atau ada beberapa pertanyaan lagi nih yang masih harus kita sama. Masih 2 Bante, 2 lagi ya Bante ya. Ini pertanyaan dari Stephen asal Surabaya Bante. Membebaskan diri dari kemelekatan merupakan kebahagiaan. Apakah berdana dan sikap mental bisa menerima perubahan merupakan kebahagiaan juga? Manakah kebahagiaan yang paling berkualitas, Bante? Berdana dan sikap mental melepas. Iya, Bante. Enggak. Ya, berdana dan sikap mental melepas itu kan memang upaya kita untuk mencapai kebahagiaan. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi, berdana itu pada awalnya berlatih secara fisik. Itu biasanya anak sekolah minggu tuh. Jadi ada lagu wajibnya ya. Marilah kita berdana itu, dana paramita itu. Itu lagu wajib. Jadi begitu, marilah kita berdana. Wah, ini semua sudah pada nyari.
nyari dompetnya masing-masing, cari di kantongnya masing-masing. Tadi dikasih uang saku berapa nih sama ibu sama ayah nih, dikasih berapa nih? Nah, masukkan. Dan itu dilakukan tiap kali ada puja bakti, terus dilakukan. Sampai suatu ketika ada lagu Mari Kita Berdana atau tadi Dana Paramita itu, orang pada nyari nyari dompetnya dan nunggu kotak dananya. Padahal itu hanya nyanyi biasa, bukan untuk berdana. Ya, karena beberapa umat Buddha itu saking hafalnya lagu Mari Kita Berdana itu atau Dana Paramita, judulnya sebetulnya yang lebih tepat, itu kalau disuruh nyanyi, ada acara-acara remaja, acara-acara pertemuan pemuda, ayo ayo nyanyi nyanyi, lagu apa? Lagu Dana Paramita aja ya. Kenapa? Karena saking hafalnya dari TK belum sekolah sudah itu yang dilakukan. Nah, jadi akhirnya otomatis tangannya langsung keluar. Mau berdana, mana nih kotaknya? Oh, nggak ada. Oh, ini cuma nyanyi biasa loh. Oke. Ini sudah jadi kebiasaan. Karena pengulangan seperti tadi, Pancasila Buddhis dan sebagainya. Nah, tetapi berdana ini kan kita kembangkan terus. Misalnya sekarang ini hari ini di wihara ada Bante ya. Ayo kita dana makan. Nah, kemudian dana makan. Anak-anak juga diajak, ayo nak, dana makan. Nah, anak-anak diajak dana makan. Kemudian, oke, mereka dana makan. Nah, dana makan dengan dana paramita tadi ada sedikit beda. Karena kalau dana paramita pokoknya uang. Tapi dana makan ini ada beberapa faktor yang diperhatikan. Misalnya waktu. Nggak bisa suka-suka. Bunda, ini kita dana makan yuk ke Bante. Loh, ini jam berapa? Jam 7 malam. Dana makan ke Bante. Bu, nak. Bantenya bukan jam 7 malam makan, nak. Jam 7 pagi. Oh gitu ya, Mak? Iya. Nah, dia tidak sekedar berdana. Dia memikirkan waktu. Kemudian, Bunda, ini saya punya permen coklat. Mau saya danakan bantenya. Jangan, nak. Bantenya sudah umur. Nanti kena diabetes. Mulai berpikir orang lain. Bukan asal memberi. Nah, ini anak-anak ini mulai diajarkan dari kecil seperti itu. Dan apa hasilnya? Bahwa dana ini ternyata bukan hanya sekedar saya mau berbuat baik. Tapi bagaimana saya bisa kebajikan ini memberikan manfaat untuk yang menerima. Nah, ini ada Katina ya, nak. Ayo kita berdana. Oke, Mak. Oke. Sekarang saya punya baju, saya mau danakan ya. Kayaknya badannya cukup sama, saya sama Nera badannya hampir sama, kita danakan. Oh, nggak bisa. Sama Nera nggak pakai baju seperti kamu. Sama Nera pakainya jubah. Oke, kalau gitu kita berdana jubah. Nah, kita mulai berpikir bahwa dana itu adalah untuk, selain saya melepas, adalah untuk kebahagiaan mereka yang mendapatkan, nggak ngawur. Kita mikir, ini bukan jamnya biku makan. Ini tidak cocok untuk bantenya karena bisa sakit. Ini jubah ini nggak cocok untuk dipakai bantenya. Kalau baju biasa yang cocok adalah jubah. Nah, dengan cara seperti itu, mulai dari kecil anak ini suka berdana, kemudian diarahkan dana itu tidak ngawur, dana itu adalah demi kebaikan yang menerima, maka secara bertahap kita itu dilatih pelepasan secara mental. Bagaimana selain melepaskan fisik yang tadi dana makan, dana uang dan lain sebagainya, dana jubah, sekarang kita berpikir bagaimana membahagiakan orang lain. Nah, ini mulai dana yang bisa bukan fisik atau non materi. Apa itu misalnya? Memberi perhatian. Jadi
ketika ada teman atau ada orang yang sedang menderita, kemudian mau curhat, mau cerita tentang masalahnya kepada kita, kemudian kita mau bersedia mendengarkan, itu sudah berdana. Jadi, dana mendengarkan kesulitan orang. Karena di dalam beberapa penelitian dikatakan orang yang punya kesulitan, punya masalah, ketika dia bisa berbagi kepada orang, dia menceritakan masalahnya kepada orang lain, maka masalahnya itu bisa berkurang 25%. Jadi dia lebih ringan. Apalagi kalau orang lain itu bisa memberikan solusi, bisa memberikan jalan keluar. Karena apa? Karena masalah bagi orang lain, masalah kita yang berat itu bagi orang lain tidak berat. Kita berat karena kita sedang terlibat secara emosi terhadap masalah tersebut. Sedangkan orang lain, dia melihat dari luar. Dia tidak terlibat secara emosional. Satu contoh misalnya, orang meletakkan kacamata di jidatnya sini. Kemudian dia bingung dan marah-marah. Mana kacamata? Mana kacamata? Mana kacamata? Orang lain di luar akan tahu. Lah ya, kacamatanya kan di jidatmu. Oh iya ya. Nah kenapa? Karena dia tidak terlibat secara emosi, dia lebih tenang menyikapi masalah. Nah, orang yang sedang kena emosi, dia bingung mau menyelesaikan masalahnya, nggak tahu. Karena apa? Karena pokoknya mana kacamata, dia stres sendiri. Nah, demikian pula dalam masalah-masalah yang lain, baik masalah ekonomi, keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Ketika diceritakan kepada orang, orang itu menganggap itu sebetulnya masalah tidak sulit, itu bisa diselesaikan. Nah, jadi bisa memberikan saran-saran dhamma sehingga bisa membantu menyelesaikan masalah orang tersebut dan orang itu merasa bahagia. Tapi kalaupun tidak bisa menyelesaikan masalahnya, mau mendengar saja itu sudah berdana telinga dan itu sebetulnya adalah termasuk meringankan bebannya. Kemudian ada orang yang takut, aku mau ke Dhammadippa Arama, tapi aku nggak ngerti jalan, aku takut nanti kesasar. Oke, aku antar. Itu sudah berdana juga. Jadi berdana bukan lagi materi, bukan lagi makanan, tapi perhatian, kasih sayang. Itu semua adalah berdana. Jadi pelepasan itu adalah termasuk merupakan kebahagiaan. Karena kita bisa menolong itu, aduh, jadi kita ingat, dan itu nanti pada waktu proses meninggal ada hal-hal tertentu yang bisa diingat. Salah satunya adalah yang berkesan. Yang berkesan itu apa? Aduh, aku dulu ngantar orang ke Dhammadippa Arama, aduh, senang sekali. Begitu meninggal dengan kondisi yang demikian bahagia, karena kebahagiaan itu bisa berlangsung jangka panjang, bahkan sampai meninggal dunia, maka kebahagiaan itu bisa mengantar dia terlahir di alam bahagia juga. Nah, kemudian apakah ini kebahagiaan yang berkualitas? Kalau kebahagiaan itu nanti menjadi pelepasan seperti itu, maka dia menjadi kebahagiaan yang berkualitas. Tapi selama kebahagiaan itu masih bersifat fisik, belum menunjukkan kualitasnya. Makanya kadang-kadang kita masih ketemu donatur-donatur wihara yang hebat-hebat. Wah, dia bisa membangun segala macam, ada masalah lah, bisa berdana Buddha Rupang yang mahal lah. Tapi dia dengan pasangan hidupnya emosi, marah-marah, main fisik, KDRT misalnya, maki-maki, bahasa binatang keluar semua. Itu belum berdana sebetulnya. Dia masih berdana simbolis sekali. Masih hanya berdana materinya saja, belum secara mental. Nah, berdana yang berkualitas itu adalah secara mental. Walaupun dia mungkin dananya ke wihara tidak terlalu besar karena sesuai dengan kemampuannya, tapi dia lebih mampu mendengar kesulitan pasangan hidupnya, mampu mendekati anaknya, bisa lebih menyayangi anaknya, perhatian dengan anaknya, mampu menjalin hubungan baik dengan tetangga dan lingkungannya, dengan teman-teman sepergaulan di organisasi masyarakat dan sebagainya, yang mudah diterima di masyarakat. Maka orang-orang seperti ini, inilah orang-orang yang sudah berdana secara berkualitas.
Dan ini muncullah nanti kebahagiaan yang berkualitas, yaitu mampu melepaskan dari kesulitan. Yaitu apa? Kesulitan kemelekatan pada hal-hal yang membahagiakan atau hal-hal yang bersifat keduniawian. Begitu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bante, mungkin yang terakhir ya Pak Yang Ong ya. terakhir, Bante. Pertanyaan Satu terakhir lagi, Bante, Bante. satu lagi ya Bante ya. Silakan Pak Silakan Ong. ditampilkan. Oh, ini dari Weli Yeo, nama budaya izin. Oh, ini dari mana ya? Kok nggak ada? Iya ini? nggak di ini. Oh. Ya. Izin bertanya Bante, pernah menanyai seorang Bante bagaimana cara umat Buddha melepas emosional batin? Jawabannya meditasi. Terus bagaimana caranya dengan mengamati nafas keluar masuk bisa melepas emosional dalam batin? Nah, ini sesuai dengan Bante yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut begitu ya Pak Arya. Ya, silakan Bante. Silakan Bante. Iya, melepaskan emosi dengan meditasi ini mungkin meditasi yang sudah tinggi ya. Jadi nggak segampang yang diceritakan. Jadi melepaskan emosi dengan meditasi itu yang lebih bersifat menyadari saat ini sedang apa. Mungkin itu satu proses yang tadi pernah ditanya, kalau nggak salah Lucy atau siapa tadi, yaitu bagaimana saya bisa melupakan masa lalu. Itu sebetulnya bagian dari emosi. Nah, badan dan batin harus menjadi satu. Bahwa hidup adalah saat ini. Itu prinsip meditasi. Makanya pernyataan Bante itu tidak salah. Tetapi butuh lompatan yang agak jauh untuk sampai ke situ. Beberapa orang kalau mau belajar meditasi, biasanya dia harusnya kurang emosional dulu. Jadi ketika dia masih stres, ya idealnya jangan meditasi dulu. Stresnya itu yang diselesaikan dulu. Jadi misalnya kita tanya, kenapa kamu stres? Aduh, saya ini punya masa lalu yang buruk sekali. Oh, ini masa lalu. Ya, kita klasifikasikan. Kalau nggak masa lalu, pasti masa depan. Stres itu cuma dua. Karena kalau sudah berpikir masa saat ini, dia tidak pernah stres. Makanya orang yang meditasi bisa sadar saat ini saya sedang apa, dia terbebas dari stres. Tetapi ketika orang stres itu pasti masa lalu atau masa depan. Aduh, saya itu gimana ya, dulu saya pernah mengambil keputusan kok salah sih. Berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu ya, saya buat keputusan itu keliru banget. Nah, kita harus kasih ketenangan terus. Oke, kalau gitu meditasi, ayo meditasi. Wah, meditasi bukannya tenang, malah pikirannya yang 5 tahun yang lalu muncul satu demi satu. Waduh, dia nangis, dia teriak sampai, waduh nggak karu-karuan dah, hancur sudah. Nah, jadi kita harus kasih cara dulu. Caranya gimana? Gini ya, 5 tahun yang lalu itu kamu memang itu keputusan yang bagi kamu sudah terbaik. Kenapa? Karena kamu kan sudah mengambil keputusan itu, berarti itu sudah yang terbaik hari itu. Kamu tidak bisa menghakimi keputusanmu 5 tahun yang lalu dengan pengetahuanmu dan kebijaksanaanmu 5 tahun kemudian, yaitu hari ini. Itu tidak bisa, karena kamu sudah tumbuh, kecerdasanmu, kebijaksanaanmu itu sudah tumbuh. Ibaratnya ya, kamu baru ngomong-ngomong gini, kemudian nyenggol gelas. Lalu gelasnya pecah. Kamu tidak bisa menghakimi dengan kata, aduh tahu begitu, aku tadi nggak ngomongnya sampai gerak-gerak sana, sampai gelasku pecah. Nggak bisa, karena kamu saat kemudian, kamu tuh sudah timbul kebijaksanaan, bahwa nggak boleh ngomongnya sampai ke situ. Berarti nanti kejadian itu ya sudah, gelasnya sudah pecah, gimana lagi? Nah, yang penting sekarang, kamu kalau meletakkan gelas, jangan terlalu dekat dengan kamu waktu ngomong. Supaya waktu kamu gerak-gerak, dia nggak pecah. Nah, itu kan jadi pelajaran, dievaluasi. Ya sudah, gelasnya pecah mau diapakan? Kamu mau emosi itu tetap gelasnya pecah. Nah, masa lalumu yang demikian kamu kesalahan mengambil keputusan kan itu kesalahan itu kan dipandang dari hari ini. Kamu kalau tahu hari ini pasti kamu nggak ngambil itu, tapi buktinya kamu kan nggak tahu, kamu kan bukan peramal. Sehingga kamu nggak tahu hari ini, ya tahunnya 5 tahun yang lalu kamu menganggap keputusan itu sudah yang terbaik. Ya sudah, kamu terima dulu itu sebagaimana adanya.
Kalau kamu sudah terima sebagaimana adanya, jadikan itu pelajaran supaya di masa sekarang kamu bisa mensyukuri bahwa ya itu memang dulu aku ngambil keputusan gitu, tapi masih untung, saya masih bersyukur di zaman ini di 5 tahun kemudian saya masih bisa memperbaiki atau minimal tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, begitu dia sudah bisa menerima dirinya, dia bisa berdamai dengan dirinya, baru diajari meditasi. Oke, ini kan karena kamu lihat yang dulu sehingga kamu yang sekarang ini lupa bahwa hidup adalah saat ini. Masa lalu kamu pernah hidup tapi sudah nggak hidup. Jadi sekarang hidup adalah saat ini. Ayo kita belajar ya meditasi, belajar hidup saat ini. Badanmu di sini kan, batinmu juga coba di sini. Badanmu sedang apa nih? Sedang narik nafas. Oke, tarik nafas ya batinmu ngomong nafas masuk. Keluar ya kamu ngomong keluar. Nah akhirnya baru diajari meditasi setelah bisa berdamai dengan diri sendiri. Demikian demikian pula dengan masa lalu. Masa lalu, masa depan juga begitu. Jadi kita misalnya merasa, kamu kenapa ya ada masalah? Waduh, saya ini takut sekali. Kalau mati gimana ya? Keluarga saya ini kan baru terbangun ya, kemudian anak-anak juga masih kecil. Kalau saya mati gimana nih? Bante kan selalu ngomong hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Lah kalau besok saya mati gimana Bante? Anak-anak saya masih kecil. Saya ini juga sudah sakit-sakitan, ekonomi saya belum mantep. Gimana Bante? Bante sih ngomongnya mati, mati bisa terjadi setiap saat. Saya takut, saya stres. Oke, ini masa depan. Kita jangan, ayo meditasi, meditasi. Wah, malah tambah ngeri banget. Karena dia waktu napas masuk, napas keluar, dia kepikir, waduh napas masuk kalau nggak keluar kan mati Bante. Kalau napas keluar nggak masuk, mati juga Bante. Aduh, aku malah nggak berani meditasi Bante, karena itu jadi kepikiran kalau mati. Nah, jadi gimana nih sekarang? Kita berbicara tentang masa depan. Ya, kematian memang bisa terjadi. Bisa terjadi setiap saat. Tapi apakah kamu sekarang sudah mati? Sekarang kan belum. Tapi kan bisa mati setiap saat, betul. Nanti malam bisa mati loh jam 10, betul. 1 jam lagi bisa mati, betul. Tapi sekarang kan belum mati. Nah, sekarang kamu harus menggunakan hidupmu semaksimal mungkin saat ini. Takut pada masa depan itu betul. Ya, jadi takut masa depan itu membuat kamu lebih siap, lebih waspada. Sehingga kamu hanya punya saat ini. Saat ini lakukanlah yang terbaik. Sehingga kalau mati 1 jam lagi, kamu sudah melakukan yang terbaik. Misalnya kamu takut dengan pasangan hidupmu akan sendirian. Oke, kalau gitu sisa hidupmu saat ini gunakan untuk menjalin cinta dengan pasangan hidupmu, kasih sayang dengan pasangan hidupmu, supaya ketika kamu mati 1 jam lagi, pasangan hidupmu itu punya kesan yang baik terhadap dirimu. Loh, kalau sekarang kamu takut dengan anak-anak, kamu khawatir dengan anak-anak, maka gunakanlah sisa hidupmu saat ini untuk membahagiakan mereka. Sehingga nanti ketika memang 1 jam lagi mati, mereka itu sudah mempunyai kesan yang baik terhadap dirimu. Nah ini dia biar bisa berdamai dulu dengan dirinya. Begitu dia sudah bisa berdamai dengan dirinya, barulah kita ajari, oke, sekarang kamu udah tahu kan bahwa hidup sebetulnya kan saat ini. Yang paling penting itu saat ini. Makanya saat ini kita melakukan yang terbaik. Latihan yang terbaik gimana? Kalau kita bermeditasi ya kita memperhatikan nafas masuk dan keluar. Tetapi meditasi ini kan sebetulnya bukan duduk diam. Meditasi yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita berkarya di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh kesadaran. Duduk diam pagi bangun tidur dan malam mau tidur itu adalah latihan bermeditasi. Meditasi yang sesungguhnya adalah ketika kamu berbicara, berpikir, dan bekerja di kehidupan sehari-hari selalu sadar saat ini saya sedang apa? Sedang berpikir, bekerja, dan berbicara. Itulah meditasi yang sesungguhnya, bukan pagi bangun tidur dan malam mau tidur. Itu hanya latihan. Nah, jadi sekarang kita latihan dulu ya meditasi. Yo, tarik nafas, ngomong masuk, keluar nafas, keluar, masuk, keluar, dan seterusnya.
Nah, kemudian setelah latihan meditasi setengah jam ini, kamu ingat ya, selalu katakan dalam batin, saat ini saya sedang apa? Tadi waktu meditasi kan sudah mengatakan, saat ini saya sedang nafas masuk, nafas keluar. Nah, ini jadikan kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Saat ini saya sedang apa? Sedang berpikir. Pikirlah dengan kesadaran. Saat ini saya sedang apa? Berbicara, berbicaralah dengan kesadaran. Saat ini saya sedang apa? Sedang bekerja, bekerjalah dengan kesadaran. Dengan cara seperti itu, maka keluargamu, yang kamu tadi takut kalau meninggal terjadi apa-apa, kamu bisa melakukan yang terbaik untuk mereka, sehingga hidupmu, sisa hidupmu ini tidak sia-sia. Nah, dengan cara itu, maka orang yang emosional, entah karena masa lalu ataupun masa depan, ditenangkan dulu, baru diajar meditasi. Tapi kata-kata Bante itu betul, bahwa perlu meditasi, cuman butuh sedikit jembatan, supaya dia siap untuk bermeditasi. Bukan orang stres, langsung meditasi. Orang stres, ditenangkan dulu, diberikan pengertian dulu, sampai dia bisa menerima dan berdamai dengan dirinya, barulah dia diajarkan teknik meditasi. Begitu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Terima kasih banyak Bante. Terima kasih Bante. Mungkin ini Pak Arya, tadi menarik sekali yang disampaikan Bante, yaitu kalimat saat ini sedang apa. Nah, mungkin ini kalimat ini bisa diviralkan Bante. Iya. karena menurut saya apa ya, sederhana tetapi memang Iya, esensinya benar. mindfulness banget Bante. Ya. Karena banyak orang menganggap bahwa meditasi itu adalah duduk diam di rumah itu. Benar. Atau duduk-duduk di pelatihan meditasi, di center-center meditasi. Itu hanya latihan. Latihan yang ini yang dilatih untuk saat ini saya sedang apa. Dan itu nanti digunakan di keseharian. Ya mudah-mudahan kalau dengan cara seperti itu akan membangun kesadaran setiap saat. Ya, Gitu. luar Bikin biasa. stiker tadi ditempel di mana gitu. Menarik sekali Bante. Dan itu melatih saat ini Awareness, sedang apa seperti itu. Oke, baik Bante. Mungkin untuk pertanyaan Iya, cukup Bante. cukup Bante, dan bagi sahabat Sahabat kepo yang pertanyaannya belum bisa kami jawab saat ini karena waktu yang tidak Keterbatasan waktu. memungkinkan, mohon maaf dan selamat malam. Ya.